Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwar Salihudin, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini saya akan membahas psikologi individual Alfred Adler. Definisi: psikologi individual adalah konsep yang menyajikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitikberatkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Psikologi individual merujuk kepada teori kepribadian yang diciptakan oleh Alfred Adler. Tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari konseling psikologi individual ini adalah agar seorang konselor dapat mengetahui model-model konseling dan bagaimana menerapkan berbagai teori dalam proses konseling. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Tujuan umum psikologi individual adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat pasien. Aspek 1. Perjuangan menjadi superior. Yang kedua, pengamatan subjektif. Yang ketiga, kesatuan kepribadian. Yang keempat, minat sosial. Yang kelima, gaya hidup. Yang keenam, kekuatan kreatif self. Kekurangan 1. Terlalu banyak menekankan pada tinjauan intelektual dalam upaya perubahan. Yang kedua, penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku. Yang ketiga, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Yang keempat, terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Yang kelima, dari segi presisi, kemungkinan untuk dites dan validitas empiriknya pada pendekatan ini lemah atau kurang teliti. Yang keenam, ada kecenderungan untuk menyederhanakan secara berlebihan terhadap beberapa masalah manusia yang kompleks. Kelebihan 1. Keyakinan yang optimistis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif. Yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Yang ketiga, menekan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau salah. Yang keempat, menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang kelima, gagasan ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan lain. Yang keenam, berorientasi humanistik. Sejarah: Adler memulai karir sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum. Pada 1910, ia, Sigmund Freud, Rudolf Adler, dan Wilhelm Stekel membentuk Vienna Psychoanalytic Society, sekaligus menjadikan Adler sebagai pemimpin pertamanya. Karena ketidakcocokan pemikiran dengan psikoanalisa, Adler kemudian memutuskan mundur dari jabatan presiden dan keluar dari komunitas. Ia lalu mendirikan perkumpulan sendiri, yaitu Society for Individual Psychology. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusan satu sama lain. Pada Perang Dunia I, pada 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia ditempatkan di front Rusia. Ia lalu dipindah-tugaskan ke rumah sakit di Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Tim ini sukses besar hingga muncul permintaan untuk datang dari seluruh Austria. Temuan: bersama Sigmund Freud dan Carl Jung, Adler mengembangkan psikologi dalam. Psikologi dalam ini memfokuskan pada pentingnya dinamika alam pikiran bawah sadar. Adler mengembangkan pendekatan sendiri dan aliran psikologi individual dicetuskan pada 1912. Aliran psikologi individual didasari pemikiran bahwa hubungan seseorang terhadap masyarakat adalah bagian penting pembentukan kepribadian mereka. Ia mengembangkan teori inferioritas organik dan kompensasi. Pengembangan ini menuntun Adler untuk masuk ke dunia fenomenologi dan pengembangan karya terkenalnya The Inferiority Complex. Contoh kasus: proses inferioritas sudah ada sejak anak masih kecil. Ia merasa tidak berdaya dan membutuhkan orang dewasa secara totalitas. Anak sadar akan kekuatan yang lebih besar, yaitu orang tua. Saya ingat ketika memasuki kelas 4 SD, ada beberapa teman sekelas saya yang suka membuli dan menjahili saya. Setiap hari ada saja hal yang membuat saya marah. Ketika saya sudah tidak sabar lagi menghadapi sikap kenakalan teman-teman saya menangis dan mengadunya kepada orang tua saya, agar teman-teman saya tersebut tidak suka membuli lagi. Kemudian orang tua saya segera menasihati teman-teman saya. Kebalikan dari inferioritas adalah superioritas, yaitu perjuangan ke arah kesempurnaan. Adler menegaskan bahwa superioritas bukan pengorbanan sosial, kepemimpinan, atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Tetapi superioritas yang dimaksud adalah sesuatu yang sangat mirip dengan konsep Jung tentang diri atau prinsip aktualisasi diri dari Goldenstein. Superioritas adalah perjuangan ke arah kesempurnaan atau dorongan kuat ke atas. Setiap manusia mendapatkan kemenangan, rasa aman, peningkatan entah dalam arah yang benar atau salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.